Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang VOC dan tanam paksa. Baik, saya akan menjelaskan tentang definisi VOC. VOC adalah perusahaan perdagangan Belanda yang didirikan pada tahun 1602 oleh pemerintahan Belanda untuk menguasai perdagangan di Asia, terutama rempah-rempah Nusantara. Baik, VOC juga memiliki hak istimewa atau hak akroid. 1. Hak membuat mata uang sendiri. 2. Hak melakukan perjanjian dengan kerajaan lokal. 3. Hak membentuk tentara dan pertahanan laut. 4. Hak membuat benteng. 5. Hak memonopoli perdagangan. Baik, kita akan melanjutkan daripada tujuan VOC di Indonesia. VOC memiliki tujuan tertentu, yaitu pertama, menguasai perdagangan rempah-rempah. Kedua, mencari keuntungan besar-besaran. Ketiga, menghilangkan saingan dagang dengan negara Portugis dan Inggris. Baik, VOC juga memiliki taktik yang digunakan, yaitu pertama, monopoli perdagangan, di mana rakyat hanya boleh menjual hasil taninya kepada VOC. Kedua adalah politik dividen and imperen atau adu domba, memecah belah kerajaan-kerajaan lokal agar bisa mudah dikuasai atau mudah ditaklukkan wilayahnya. Akhir daripada VOC itu sendiri yaitu VOC mengalami korupsi besar-besaran. Kedua, biaya perang dan operasional sangat besar, bangkrut pada tahun 1799. Wilayah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda. Untuk itu, saya sudah selesai menjelaskan daripada materi saya tentang VOC. Nanti ada teman saya yang akan menjelaskan kelanjutan daripada materi tanam paksa. Jadi saya akan menjelaskan tentang tanam paksa. 1. Latar belakang. Setelah VOC bubar, Belanda mengalami krisis ekonomi. Butuh dana besar setelah perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Gubernur Jenderal Johannes van der Bos menerapkan sistem tanam paksa pada tahun 1830. 2. Isi sistem tanam paksa. Rakyat harus menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk tanaman ekspor. Jika tidak punya tanah, harus bekerja di perkebunan pemerintah selama 36 hari per tahun. Hasil tanaman diserahkan kepada pemerintah ke koloni tanpa dibayar secara layak. Baik, adapun dampak dari sistem tanam paksa, dampak negatifnya itu yang pertama, rakyat menderita kelaparan dan kemiskinan. Yang kedua, rakyat banyak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga, banyak terjadi penyiksaan dan kerja paksa. Akhir dari sistem tanam paksa itu sendiri mendapatkan kecaman dari tokoh-tokoh Belanda sendiri seperti Edward Douwes Dekker atau Multatuli dalam bukunya Max Havelaar, dan dihapus secara bertahap sejak tahun 1870 digantikan oleh sistem ekonomi liberal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan penjelasan dari kami tentang materi VOC dan tanam paksa. Lebih dan kurang mohon dan maaf. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal